Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas tentang kinerja pemasaran. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang analisis dan pengukuran pasar. Di pertemuan 10 ini, pertama, apa sih kinerja pemasaran itu? Konsepnya itu kalau menurut Ferdinand ini menyatakan bahwa kinerja pemasaran itu merupakan faktor yang seringkali digunakan untuk mengukur dampak dari strategi yang diterapkan perusahaan. Misalkan strategi perusahaan itu contohnya, misalkan untuk volume penjualan, terus juga tingkat pertumbuhan penjualan, terus juga kinerja keuangan dengan baik. Jadi untuk kinerja pemasaran ini sangat berhubungan baik dengan kinerja keuangan, sangat berhubungan erat dengan kinerja keuangan. Selanjutnya juga menyatakan bahwa kinerja pemasaran yang baik ini dicetakkan dengan 3 variabel. Pertama, ada nilai penjualan, kedua pertumbuhan penjualan, ketiga ada porsi pasar. Nah, lalu nilai dari penjualan itu, pertama tingkat penjualan yang ingin dicapai berapa. Misalkan per minggunya kita harus punya target nih, mesti menjual suatu produk ini misalkan 10. Terus minggu keduanya ini harus naik terus. Nah, terus juga biasanya pasar yang diinginkan dan dikembangkan secara kegiatan transaksi atau tempat melakukan transaksi. Terus juga 3, untuk mendapatkan keuntungan atas penjualannya. Lalu pertumbuhan penjualan ini yaitu penjualan dari tahun ke tahun juga bisa, atau minggu ke minggu juga bisa, ataupun dari waktu ke waktu. Lantas yang variabel ketiga itu porsi pasar. Porsi pasar ini menunjukkan seberapa besar kontribusi produk yang ditangani dapat menguasai pasar untuk produk sejenis dibandingkan para kompetitor. Jadi misalkan melihat dari produk satu nih untuk ke produk lainnya membandingkan produk-produk dari kompetitor. Bisa juga disebut juga bagaimana kita membandingkan kompetitor A bisa sampai menjual hanya dalam sehari saja itu bisa ngabisin misalkan 100. Nah, kita juga lihat kok bisa sih dia itu menguasai pasar dan juga bisa menjual berbagai produknya dari waktu ke waktu gitu. Misalkan contohnya ketika Kopi Kenangan ini menjual berbagai macam produk kopi dan dia itu langsung melejit misalkan membuka cabang franchise di mana-mana. Lalu di kedua ini kenapa sih kok si Kopi Kenangan ini bisa menjual dan juga bisa langsung cepat itu dibandingkan misalkan kopi Janji Jiwa gitu kan. Atau enggak kita melihat juga sekarang produk dari minuman juga yang lagi melejit ini Haus kalau nggak salah. Haus itu sampai banyak berkolaborasi dengan berbagai merek gitu. Jadi dia tuh bisa sampai buka-buka cabang bermerek, cabang di franchise A, franchise B, di tempat A, di tempat B gitu kan. Jadi kita lihat bagaimana produk sejenis itu bisa menguasai pasar gitu. Jadi bisa sampai sukses seperti itu, apakah mulai dari promosinya gila-gilaan ataupun bagaimana dia strategi promosinya bisa target dan bisa sampai kepada rasa dari konsumen gitu. Lanjut lagi dari indikator kinerja pemasaran itu, pertama ada profitabilitas, kedua ada produktivitas, dan ketiga adalah marketing metrics. Nah, kalau dulu kalian belajar mungkin di manajemen keuangan, ada profitabilitas pembiayaan atau produktivitas penjualan. Nah, atau juga bisa juga produktivitas ini di manajemen operasional gitu kan, kalau misalkan kalian lebih mengingat-ingat lagi. Lanjut lagi, kalau profitabilitas dalam marketing ini dilihat dari pertama ada hubungan biaya, volume, dan laba, terus juga ada implikasi bagi anggaran pemasaran. Jadi kalau misalnya konsep dari profitabilitas umum ini bisa juga kelebihan atau defisit penghasilan di atas biaya selama satu periode. Terus juga profitabilitas juga adalah laba yang diperoleh dari penjualan setiap jenis produk gitu kan. Dan juga profitabilitas juga merupakan ukuran pokok keseluruhan dari keberhasilan suatu perusahaan. Bisa juga produktivitas itu hubungan antara suatu yang diproduksi dan apa yang dihasilkan. Jadi misalkan si inputnya berapa, terus sama dengan si outputnya berapa. Itu yang dihasilkan output ini yang akan kita jual dan berapa sih penghasilan dari penjualan tersebut gitu. Lantas konsep dari profitabilitas ini pertama ada namanya full costing atau konsep harga pokok.
Jadi pada konsep ini, setiap laba yang dihitung, besarnya berapa laba bersihnya dengan mempertemukan penghasilan setiap pusat laba yang dikurangi, terus juga semua biaya pada laba yang bersangkutan, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Jadi, terus yang kedua ada variable costing. Nah, kalau pertama dulu kita ngebahas tentang apa itu full costing. Pertama, full costing ini langkah-langkahnya itu pertama harus menggolongkan penghasilan penjualan ke dalam setiap pusat laba yang dianalisa. Terus juga ada namanya menggolongkan harga pokok penjualan untuk setiap produk laba. Lalu juga menghitung laba kotor atas penjualan setiap pusat dari penghasilan laba itu sendiri. Terus juga ada pengalokasian berapa sih biaya pemasaran setiap fungsi pada setiap pusat laba. Lalu juga menghitung laba bersih sebelum diperhitungkan misalkan biaya administrasinya berapa, terus juga berapa sih dana atau hitung laba ke setiap pusat labanya. Terus juga harus ada menghitung biaya administrasi dan umum, terus juga menghitung berapa laba bersih setiap pusat laba. Nah, lalu yang kedua itu bagaimana menghitung variable costing atau konsep harga pokok variabel. Konsep dari variable costing ini sendiri yaitu lebih didorong oleh pemilihan alternatif di dalam keputusan dengan jalan menyajikan besarnya berapa sih batas contribution atau kontribusi margin ke setiap pusat laba untuk dapat menutup biaya tetap dan menghasilkan labanya. Untuk langkah-langkah dari konsep dari variable costing ini hampir sama seperti yang dilakukan oleh kinerja dari namanya full costing ini sendiri. Pertama, dia juga harus menggolongkan penghasilan penjualan ke dalam setiap pusat laba yang akan dianalisa. Terus juga berapa sih untuk menggolongkan harga pokok penjualan variabel untuk setiap pusat laba juga. Terus juga langkah ketiga itu menghitung berapa batas kontribusi kotor untuk setiap pusat labanya. Terus juga ada mengalokasikan biaya pemasaran variabel dari setiap fungsi ke seluruh laba yang diinginkan gitu. Misalkan alokasi untuk laba ketika penghasil dari promosi berapa, terus juga menghasilkan dari penjualan produk A berapa, terus dihitung ke semua pemasaran variabel dari setiap produk-produk kalian nanti gitu. Ketika labanya naik, otomatis penjualan juga akan terus dibuat produktivitas lainnya gitu kan. Terus juga ada yang namanya menghitung batas kontribusi bersih untuk setiap labanya. Terus juga memperhitungkan biaya tetap langsung yang dapat berapa sih identifikasikan kepada si pusat biaya itu sendiri. Nah, jadi terus juga ada menghitung laba bersih, terus juga laba bersihnya itu sebelum dipertemukan dengan biaya tetap dan langsung biaya administrasi dan umum gitu. Jadi terus juga memperhitungkan biaya tetap tidak langsung dan biaya administrasi dan umum. Terus yang terakhir juga menghitung keseluruhan laba bersihnya itu berapa gitu. Jadi itu lebih ke kinerja pemasaran, itu lebih berhubungan langsung dengan manajemen keuangan. Lalu dari kinerja pemasaran itu ada namanya produktivitas dari dalam marketing gitu kan, produktivitas dalam kinerja marketing. Pertama proses dari produktivitas ini yaitu memperkirakan pengaruh dari perubahan harga atau pengeluaran pemasaran terhadap penjualan. Terus juga berapa sih besaran input itu dan berapa juga besaran output, sampai juga bisa apapun ketika setiap produktivitas itu terus berlanjut, otomatis setiap penjualan juga akan terus menaik tinggi gitu kan. Di sini dimisalkan adalah input. Inputnya itu adalah bahan mentah apa aja sih yang sebelum akan diproduksi. Misalkan untuk membeli kain di sebuah, misalkan di Cigonewah gitu kan, si kain ini kan masih dalam bentuk mentah. Bagaimana ketika diproduksi ini bisa menghasilkan income atau dan juga output yang memadai ketika penjualan itu pun terus kita targetkan
terus juga targetkan, terus juga per minggunya harus berapa dijual, terus per bulannya juga harus mendapatkan berapa gitu kan. Jadi pengaruh dari perubahan harga, prosesnya, terus juga pengeluaran pemasaran terhadap penjual, juga disebut juga analisis produktivitas. Lantas analisis produktivitas ini memiliki 3 metode. Pertama, metode namanya metode analisis hubungan historis. Terus juga analisis paritas kompetitif dan juga eksperimen pasar. Nah, sebelum ketiga metode ini, kita membahas dulu bagaimana sih benchmark dari produktivitas itu sendiri. Pertama, benchmark pertama kinerja tahun sebelumnya. Berapa sih kinerja kita ngebandingin bagaimana, nah kayak waktu dulu kemarin kayak peramalan ya. Jadi bagaimana kita membandingkan kinerja tahun sebelumnya agar bisa produktivitas selanjutnya lebih maksimal dan lebih ditargetkan, dan juga strategi apa yang harus kita lakukan untuk penjualan ini bisa terus stabil maupun lebih menaik gitu, pertumbuhannya lebih menaik gitu kan. Terus juga ada kinerja divisi lain, kayak misalkan, nah kinerja divisi lain ini berhubungan langsung, misalkan kinerja dari divisi keuangan. Keuangan ini amat sangat berhubungan langsung ketika kinerja pemasaran itu akan berlanjut gitu kan. Jadi hubungannya ini ketika kita penjualan terus naik, otomatis keuangan ini sendiri bagaimana sih sistemnya ini agar terhubungkan dengan langsung dengan divisi dari keuangan gitu kan. Jadi keuangan perusahaan juga, atau enggak keuangan ketika ada dilihat dari dampak ada apa namanya tuh, dampak dari risiko bisnisnya, terus dampak dari misalkan kalau kita ekspansi produk harus berapa budgetingnya gitu kan. Terus juga ada kinerja kompetitor. Nah, kinerja kompetitor ini dilihat dari kompetitor A, misalkan kalian ini berhubungan langsung, misalkan kembali lagi kompetitor untuk pembuatan roti nih saya. Ketika roti ini kompetitor apa sih yang harus sejajar dengan pembuatan roti sandwich saya nih. Kita lihat juga kompetitor, misalkan kompetitor banyak kan roti kukus lah, atau enggak roti bakar juga kan, misalnya roti bakar. Terus juga ada juga sekarang bagaimana si roti ini bisa, kompetitor ini bukan dari misalkan langsung dari Bertlock atau apa, tetapi eceran-eceran di warung-warung ini dia bisa sampai terus bisa stabil gitu, bisa ngejual tuh banyak gitu kan dengan harga cuma Rp2.000 misalkan gitu kan. Jadi lihat dulu dari kinerja kompetitor dari yang kecil aja dulu, dari situ baru kita ke besar, misalkan ke seri roti lah atau apa gitu kan. Terus juga ada ukuran yang ditargetkan oleh para manajemen gitu kan. Misalkan para manajemen ini targetnya itu harus, misalkan ketika promosi segini berarti penjualan juga harus sebesar sesuai yang ada dipertimbangkan oleh promosi gitu. Nah, ini contohnya bagaimana salah satunya ada Rizon Tools Company. Ini bagaimana ini lebih ke selewat aja kalian lihat ya. Pertama, produktivitas total unit ini kan, misalkan kalau produktivitas itu dihitung dari beberapa total unit dibagi berapa total biaya produksi variabel yang terjadi. Nah, dilihat dari misalkan tahun 2009 ke 2020. Ketika 2009 misalkan dia memproduksi 4.000. Terus yang tahun 2020 itu adalah 4.800. Nah, misalkan terus juga ada total biaya produksi variabel yang terjadi itu sekitar $760.000. Nah, untuk produktivitas total ini, si produktivitas unit produksi dibagi dengan total biaya produksi variabel yang terjadi. Nah, sekitar segini, 0,5263. Lalu yang 2020-nya itu juga sama, 4.800 dibagi per 1 juta dolar. Sekitar 0,00448 gitu. Kalian bandingkan, selisihkan tuh berapa ketika penurunan produktivitas dan juga kenaikan produktivitas. Nah, lalu kedua adalah produktivitas total dari penjualan. Nah, kalau dari penjualan ini, total penjualan dibagi biaya produksi per variabel. Jadi sekitar 2 juta dibagi 760 untuk 2019 itu sekitar segini gitu. Selanjutnya juga sama untuk yang 2020 juga segini gitu. Nah, totalnya kita lihat bisa dibandingkan untuk sebagai acuan produktivitas ke tahun depan gitu, atau tahun target tahun depan berapa sih produktivitasnya gitu. Selisihnya kok bisa sampai menurun atau juga menaik gitu. Nah, lalu analisis produktivitas ini
bisa disebut juga konsepnya itu proses memperkirakan pengaruh dari perubahan harga atau pengeluaran pemasaran terhadap penjualan metode-metode tradisional gitu kan. Nah, dari ketiga ini ada beberapa metode, tiga metode yang tadi saya jelaskan. Pertama ada metode analisis hubungan historis, terus juga analisis partitas kompetitif, dan juga eksperimen pasar. Nah, kalau misalkan analisis hubungan historis ini dilihat dari data-data internal yang bisa digunakan untuk memperkirakan. Pertama, ada memperkirakan rata-rata penjualan yang digunakan untuk yang dihasilkan setiap gerai per retailnya. Jadi rata-ratanya itu per minggunya berapa, terus atau per bulannya berapa, per tahunnya berapa. Terus juga ada peningkatan penjualan yang terjadi karena anggaran masa lalu. Jadi misalkan anggaran ketika tahun kemarin itu lebih rendah daripada tahun sekarang, atau enggak kebalikannya, tahun sekarang ini lebih tinggi dibanding tahun kemarin gitu. Peningkatannya lumayan stagnan nih gitu kan, stabil gitu kan, atau enggak kenaikannya ini amat sangat dari 0 sampai kenaikannya sampai per minggu ini kita ngejual misalkan 100 pieces gitu kan. Terus juga ada penjualan perkunjungan pada pelanggan baru. Nah, misalkan ada pelanggan baru, misalkan di online shop kita ataupun di toko kedai kita ataupun di salah satunya beberapa bisnisnya, misalkan bisnis untuk service ya atau jasa. Misalkan kunjungan ketika di laundry, misalkan perusahaan laundry ini per minggunya kok ada penambahan, ada penambahan nih, atau enggak kok pengurangan nih tiap minggunya, ada apa nih misalkan gitu kan. Penjualannya itu hanya pelanggan baru saja, pelanggan lamanya misalkan kok sedikit sekali ya gitu, kok pelanggan lama ini hanya sekali saja ketika di laundry kita. Nah, kita juga harus dengan mengkeep dari pelanggan lama, bagaimana bisa dia kembali lagi ngambil ke misalkan usaha bisnis kita atau bisnis kita di laundry misalkan. Misal dengan cara kasih promosi juga, atau enggak kasih misalkan pencucinya misalkan lebih dari 3 kilo kita dikasih diskon gitu, kayak gitu. Terus juga ada elastisitas harga secara historis. Jadi elastisitas harga secara historis ini bagaimana rata-rata atau peningkatan anggaran masa lalu juga bisa sebagai acuan untuk strategi ke masa sekarang gitu kan. Yang kedua ada namanya analisis paritas kompetitif. Bila kalau misalkan si produk pesaing sangat serupa dalam hal kualitas, terus juga manajer pemasaran juga akan menemukan korelasi yang sangat tinggi antara pangsa pasar dan produk. Misalkan ada pangsa pasar pengeluaran iklan, terus jumlah kunjungan penjualan, terus juga jumlah kunjungan penjualan relatif terhadap kunjungan penjualan yang dilakukan pesaing, terus juga ada jumlah pengecer relatif yang menjual produknya, terus juga harga produk relatif terhadap harga rata-rata industri gitu kan. Disebut nanti kita analisis bagaimana sih misalkan contohnya pengeluaran iklan atau promosinya itu tidak sebanding dengan pemasukan kita gitu kan. Terus juga ada jumlah pengecer ini lebih besar daripada ngejualnya, kita sebagai reseller ini lebih besar daripada kita ngejual ke reseller gitu kan, kayak gitu. Kita analisis di mana sih ada kesalahan apa sih, misalkan dari entah itu ketika pas produk pesaing ini lebih tinggi, terus juga menemukan juga penjualan pengecer ini lebih tinggi dibanding menjual produknya kepada reseller, terus juga harga produk relatif ini rata-rata sesuai dengan industri atau sesuai dengan distributor gitu, lebih tinggi gitu. Bagaimana strategi kita menganalisisnya untuk agar bisa si harga ini bisa stabil gitu kan, entah itu mengeluarkan atau mengurangi produktivitasnya, terus juga biaya produksinya gitu. Terus juga di sini yang ketiga ada namanya eksperimen pasar. Nah, kalau eksperimen pasar ini pertama dilihat dari perusahaan bagaimana sih menguji berbagai tingkat atau kombinasi alternatif usaha pemasaran untuk menentukan dampak terhadap hasil penjualan.
atau juga kita sebagai penjual bisa bereksperimen gitu kan. Pertama, kita harus mengubah harga komoditas atau dalam beberapa toko pasar. Misalkan kita menjual stok kita misalkan ke toko A atau toko B atau e-commerce A, e-commerce B atau marketplace gitu kan. Misalkan di Shopee harganya segini kita kejualnya. Terus juga kita karena misalkan di Shopee ini lebih besar biaya untuk menjualnya, lebih ke menjual dari pengiklankannya gitu, mempromosikannya lebih gila-gilaan kan kalau Shopee ini. Jadi misalkan harganya akan lebih berbeda dibanding kalau kita ngejual ke Tokopedia. Terus juga kita harus mengubah bagaimana packaging, misalkan packagingnya terlalu monoton nih gitu kan. Misalkan kita harus packagingnya lebih tertarik meskipun isinya tuh mungkin ya bisa standar, tapi the power of packaging ini misalkan sangat berarti awal judge cover first gitu kan. Jadi cover atau packaging ini kita lihat seunik mungkin agar si konsumen ini tertarik, first impressionnya seperti apa. Terus juga ada mengubah jumlah dan tipe promosi. Jadi misalkan promosinya ini kita bukan hanya di sosial media, atau juga kita bisa misalkan kita mengendorse salah satu influencer lah gitu kan, dengan biayanya berapa, budgetingnya berapa lah gitu kan. Terus juga kalau lebih di Instagram karena orang lebih suka dengan membuka sosial media, kita harus mengubah budget. Terus juga kita harus juga sesuai dengan kondisi dari budget untuk promosi itu sendiri gitu. Promosi misalkan di Instagram, misalkan per harinya ini kita menjual atau mempromosikan produk ini misalkan sekitar berapa ya, 50.000 misalkan per harinya, atau per minggunya, atau kita sepaketin nih kayaknya sebulan kita lihat per minggunya itu ngedebit dari misalkan kartu kredit atau debit card itu misalkan 250.000, tapi kita lihat juga alur dan analisisnya juga, analisis datanya, apakah ketika kita menjual di Instagram ini pakai yang premium, apakah lebih besar pemasukannya dibandingkan kita menjual ke promosi di media sosial itu sendiri gitu. Nah, kinerja terakhir dari kinerja pemasaran itu namanya adalah marketing matrix. Nah, jadi marketing matrix ini yaitu konsepnya itu sistem pengukuran yang mengkuantifikasikan tren, dinamika, ataupun karakteristik tertentu gitu kan. Penghitungan marketing matrix ini kayak kita ngebuat awal basicnya itu adalah analisis SWOT. Dari analisis SWOT kita berapa sih poin yang didapatkan di kuadran berapa gitu. Kalau misalkan kalian mengingat-ingat di manajemen strategik. Nah, kalau misalkan di pemasaran ini lebih ke bagaimana kita memberikan salah satu instrumen atau kuesioner gitu kan. Kita analisis nih ada di berapa kuadran berapa. Nah, kalau misalkan ini kan nanti kita lihatnya itu kita dilihat dari berapa sih misalkan untuk satu produk ini bisa menjual ke berbagai macam kelas atau berbagai macam segmentasi gitu kan. Dihitung misalkan umurnya berapa, terus juga penghasilannya berapa. Nah, kita analisis gitu kan per tabel gitu. Nanti deh kita lebih mengertinya kita membuat nanti di marketing matrix gitu kan. Di challenge berikutnya. Terus juga ada kunci marketing matrix itu, pertama ada market share, terus conversion rate, ada gross margin, ada break even point, dan brand equity. Nah, sekarang kita untuk yang lebih mudahnya adalah brand equity. Kalau brand equity ini kalau menurut Kotler Keller di tahun 2017 pertama brand equity ini nilai tambah yang diberikan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen misalkan. Jadi atau enggak ekuitas merek gitu kan. Contohnya aja misalkan kalau dibandingkan logo Apple dan logo Samsung ini lebih kerenan Apple deh, lebih kegengsiannya dapat Apple deh gitu kan. Terus juga brand equity ini yang kuat akan memberikan nilai atau value baik kepada pelanggan ataupun kepada perusahaan gitu kan. Misalkan kalau untuk bagi pelanggan ini dapat meningkatkan proses penerimaan informasi pelanggan, terus juga meningkatkan keyakinan pelanggan, terus juga di akhirnya akan menjadi si pelanggan ini menjadi loyal kepada kita gitu, kepada produk kita. Terus kalau untuk perusahaan ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pemasaran perusahaan, terus juga meningkatkan loyalitas juga terhadap merek, terus juga meningkatkan keuntungan harga dan margin, terus juga meningkatkan
keunggulan yang bersaing di antara kompetitor-kompetitor kita gitu kan. Terus juga indikator dari brand equity ini ada brand awareness, ada perceived quality, brand loyalty, dan brand association. Kalau misalkan brand awareness ini kesadaran merek nih, misalkan brand kita ini ada di unek-unek kita nih, si brand ini ada di unek-unek pelanggan nih gitu kan, udah nyampe aja si brand ini gitu kan, atau enggak si merek kita ini udah ada di hati atau di pikiran mereka. Kalau kita misalkan mau beli roti ini, pakai bread of prey-nya bakery deh gitu. Terus misalkan kalau misalkan kopi deh, langsung beli, iya kopi kenangan deh, itu yang paling enak gitu. Brand awareness, bagaimana kesadaran merek kita ini ada di pikiran atau di hati pelanggan. Terus juga ada namanya perceived quality atau persepsi kualitas, dilihat dari si brand itu sendiri atau si produk kita ini, dilihat dari kualitasnya, berapa sih kualitasnya. Kalau misalkan kita memakai produk ini gitu, apakah kualitasnya bagus misalkan, ataukah dari bahan-bahan yang berkualitas gitu kan. Terus juga ada namanya brand loyalty atau loyalitas merek. Misalkan kita terus pakai merek itu sendiri, nggak mau pindah ke lain hati. Misalkan Samsung, mesti HP-nya Samsung, terus juga dari TV-nya Samsung, sampai pakai smart living dari Samsung gitu, dari TV, dari apapun, kulkas dan lain-lain gitu kan. Terus juga namanya brand asosiasi. Jadi asosiasi merek ini kesan yang melekat dalam benak seseorang gitu kan. Jadi hampir sama kayak brand awareness. Tapi kalau brand asosiasi ini kita dilihat dari objeknya itu, misalkan dari berupa logonya, terus konsepnya, nama produknya, terus juga emosi yang berhubungan dengan pengalaman seseorang ketika berinteraksi dengan produk itu gitu kan. Jadi pentingnya dari sebuah merek ini, alasan banyak memilih pemilik produk yang mendesain merek logo dengan cara semenarik mungkin, bahkan bukan hanya merek dan logo, tapi balik lagi ke packagingnya seperti apa gitu kan. Jadi si prinsip dari brand association ini juga bisa mereknya yang kuat, terus juga konsumen juga akan sangat mudah untuk mengasosiasikan mereknya dengan produk yang serupa di pasaran, jadi mendahulukan merek tersebut gitu kan. Nah, kok bisa sih maksudnya dari penghitungan matriks marketing atau pemasaran matriks ini bisa nyambung ke brand equity gitu kan ya. Tadi dilihat dari beberapa 5 langkah dari si kunci dari marketing matrix. Kalau misalkan market share ini nanti berhubungan yang minggu kemarin. Nah, untuk yang lebih gampangnya, kita bagaimana mengkonsepkan dari marketing matrix dari penghitungan dari brand equity gitu. Selanjutnya dari challenge berikutnya. Nah, nanti kita jumpai di challenge dan nanti kalian akan dikerjakan ya.